Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya Intan Nuraini, perwakilan dari SMA Negeri 1 Seteluk, sebagai pembicara satu dari tim oposisi yang akan menyanggah argumen dari pembicara satu tim pemerintah dan menyampaikan status quo, solusi, mekanisme solusi, dan argumen penguat tim. Mosi kita pada siang hari ini, Dewan ini akan memprioritaskan program bimbingan untuk siswa berprestasi agar dapat masuk perguruan tinggi ternama. Dewan juri yang terhormat, hari ini saya berdiri di sisi kontra, menolak mosi yang ingin memprioritaskan program bimbingan hanya untuk siswa berprestasi agar dapat masuk ke perguruan tinggi ternama. Kami tidak menolak bimbingan, kami tidak menolak prestasi, tapi kami menolak prioritas sempit yang hanya berpihak pada segelintir siswa, sementara siswa lainnya justru lebih membutuhkan bantuan sistematik dan adil. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia sudah memiliki ketimpangan yang sangat besar antara siswa dari sekolah favorit dan non-favorit, kota dan desa, kaya dan miskin. Bimbingan intensif tryout UTBK hingga les privat banyak dimiliki siswa dari sekolah elit di kota-kota besar. Sementara siswa lain meskipun tidak mendapat predikat berprestasi secara formal tetap punya potensi besar yang tidak pernah terbimbing. Data yang bersumber dari World Bank dan BPS dikutip dalam studi Semeru Research Institute pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa terdapat 5% pemuda dari keluarga termiskin di Indonesia yang berhasil masuk perguruan tinggi dibandingkan dengan 35% dari keluarga terkaya. Adanya kesenjangan akses yang sangat tajam menyebabkan mayoritas siswa dari latar belakang ekonomi rendah tidak memiliki akses ke fasilitas belajar tambahan atau bimbingan kuliah. Dampak dari kebijakan ini, pertama, diskriminatif secara tidak langsung, dengan hanya mendukung mereka yang sudah berada di garis start lebih depan. Kedua, tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar, yaitu rendahnya partisipasi siswa miskin atau daerah ke PTN. Ketiga, beresiko memperlebar ketimpangan sosial dalam jangka panjang. Dengan juri yang terhormat, artinya jika bimbingan hanya difokuskan ke siswa berprestasi saja, maka program ini akan berputar di kelompok elit yang sama, bukan memperluas bagi kelompok miskin atau termarginalkan. Memang bagus dengan mengadakan program bimbingan tersebut, tapi akan lebih baik jika program bimbingan tersebut didapatkan oleh seluruh siswa di Indonesia, terlebih lagi pada siswa dari keluarga kurang mampu dan dari daerah tertinggal. Sehingga tidak hanya fokus pada siswa yang memiliki prestasi saja. Adapun solusi yang saya tawarkan, program bimbingan afirmasi terpadu untuk siswa potensial dari keluarga kurang mampu dan daerah tertinggal. Selanjutnya, mekanisme solusi dari solusi yang saya tawarkan. Pertama, dimulai dengan pemetaan siswa sasaran menggunakan data BPS dan sekolah bukan hanya prestasi tapi punya potensi dan motivasi. Kedua, melibatkan mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah dan LPDP sebagai mentor. Mereka lebih relevan dan inspiratif. Ketiga, bimbingan dilakukan secara hibrid, online lewat WA atau Zoom, dan offline di sekolah atau komunitas lokal. Keempat, program ini akan terhubung ke jalur afirmasi nasional seperti KIP kuliah dan SNBT 3T. Dan terakhir, keberhasilan diukur dari jumlah siswa rentan yang lolos PTN dan peningkatan hasil UTBK. Maka dari itu sekali lagi saya tekankan, saya tidak setuju dengan mosi kita pada siang hari ini.